Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya,
Apakah ini bukan sekadar kambing hitam? Tanya Mahfud MD. Kedua, dua orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya satu pegi. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Peron dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Award ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman.
Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vina Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran
bahkan merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Award ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar.
Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang dua buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan dua DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon.
Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini.
Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada dua masalah dalam kasus Vina. 1. Pegi ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Pegi sendiri mengaku tidak tahu, apakah Pegi ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, dua orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya satu Pegi. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peki Setiawan alias Peron dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peki Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peki Setiawan alias Peron mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Pegi, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution.
Hal tersebut menjadi penyebab Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vina Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik
masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Award ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang.
Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat.
Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Award ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka.
Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Pegi ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Pegi sendiri mengaku tidak tahu, apakah Pegi ini namanya? Apakah ini bukan sekadar kambing hitam? Tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Pegi. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016.
Bahkan Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel. Menurutnya, Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud.
Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peki Setiawan alias Peron dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peki Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peki Setiawan alias Peron mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Pegi, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Award ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol.
Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vina Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat.
Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Award ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka.
Ia sampai menilai kasus ini konyol gara-gara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Pegi ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Pegi sendiri mengaku tidak tahu, apakah Pegi ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Pegi. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peki Setiawan alias Perong dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peki Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peki Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Pegi, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016.
Bahkan Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel. Menurutnya, Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud.
Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Peron dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol.
Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vina Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat.
Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Award ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka.
Ia sampai menilai kasus ini konyol gara-gara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Pegi ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Pegi sendiri mengaku tidak tahu, apakah Pegi ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Pegi. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peki Setiawan alias Perong dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peki Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peki Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Pegi, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016.
Bahkan Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel. Menurutnya, Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud.
Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peki Setiawan alias Peron dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peki Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peki Setiawan alias Peron mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Pegi, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol.
Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vina Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat.
Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Award ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka.
Ia sampai menilai kasus ini konyol gara-gara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Pegi ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Pegi sendiri mengaku tidak tahu, apakah Pegi ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Pegi. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peki Setiawan alias Perong dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peki Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peki Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Pegi, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016.
Bahkan Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel. Menurutnya, Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud.
Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peki Setiawan alias Peron dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peki Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peki Setiawan alias Peron mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Pegi, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol.
Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vina Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat.
Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka.
Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Pegi ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Pegi sendiri mengaku tidak tahu, apakah Pegi ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Pegi. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016.
Bahkan Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel. Menurutnya, Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud.
Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peki Setiawan alias Peron dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peki Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peki Setiawan alias Peron mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Pegi, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol.
Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vina Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat.
Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Award ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka.
Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Pegi ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Pegi sendiri mengaku tidak tahu, apakah Pegi ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Pegi. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peki Setiawan alias Perong dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peki Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peki Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Pegi, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016.
Bahkan Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel. Menurutnya, Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud.
Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peki Setiawan alias Peron dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peki Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peki Setiawan alias Peron mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peki, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Award ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol.
Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vina Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat.
Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Award ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka.
Ia sampai menilai kasus ini konyol gara-gara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Pegi ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Pegi sendiri mengaku tidak tahu, apakah Pegi ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Pegi. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016.
Bahkan Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel. Menurutnya, Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud.
Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peki Setiawan alias Peron dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peki Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peki Setiawan alias Peron mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Pegi, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol.
Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vina Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat.
Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Award ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka.
Ia sampai menilai kasus ini konyol gara-gara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Pegi ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Pegi sendiri mengaku tidak tahu, apakah Pegi ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Pegi. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peki Setiawan alias Perong dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peki Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peki Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Pegi, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016.
Bahkan Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel. Menurutnya, Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud.
Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Peron dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol.
Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vina Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat.
Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Award ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka.
Ia sampai menilai kasus ini konyol gara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Pegi ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Pegi sendiri mengaku tidak tahu, apakah Pegi ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Pegi. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peki Setiawan alias Perong dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peki Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peki Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Pegi, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016.
Bahkan Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel. Menurutnya, Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud.
Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peki Setiawan alias Peron dalam kasus Vida Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peki Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peki Setiawan alias Peron mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peki, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Awot ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol.
Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka. Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Peggy alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang, sekarang ada 2 masalah, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Juni 2024. Belakangan, polisi justru menghapus 2 DPO yakni Andi dan Dani. Sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak mantan Menko Polhukam ini. Menurut Mahfud MD, kasus Vina ini hanyalah contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Ia juga menduga ada permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus ini. Sehingga ia membeberkan ada 2 masalah dalam kasus Vina. 1. Peggy ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Peggy sendiri mengaku tidak tahu, apakah Peggy ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam, tanya Mahfud MD. Kedua, 2 orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya 1 Peggy. Nah ini carut-marut hukum, kata Mahfud. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus Vina Cirebon. Perpanjangan penahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas di Mapolda Jabar pada Rabu 12 Juni 2024. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan tersangka Peggy Setiawan. Jules juga mengatakan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti dalam persidangan pra-peradilan nanti. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Muhtar, salah satu kuasa hukum Peggy, mengatakan pengajuan pra-peradilan untuk kliennya sudah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan dilakukan lantaran merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat.
Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pengakuan dosa Liga Akbar Cahyana tak akan berpengaruh apapun bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mewanti-wanti Liga Akbar agar tak dilaporkan balik setelah kasus Vina Cirebon. Mendengar pendapat itu, pengacara Liga Akbar tersulut emosi. Dia menganggap Rasman tak berhak campuri kasus Vina karena tak mewakili terpidana, saksi maupun korban. Diketahui bahwa Liga Akbar Cahyana baru-baru ini mencabut sejumlah poin dalam kesaksiannya di BAP kasus Vina Cirebon. Liga alias Gaga Award ini mengaku diperintah Rudiana, ayah Eki, untuk merekayasa kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Menyoal pengakuan dosa Liga Akbar, Rasman Arif menganggap bahwa hal tersebut tak akan berpengaruh pada putusan hakim kasus Vina Cirebon. Rasman Arif Nasution bahkan mengaku tak percaya pada pengakuan dosa Liga Akbar Nasution. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel-Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel-Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel-Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel-Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel-Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel-Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-Mel. Menurutnya, Mel-Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman. Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan Mahfud MD mempertanyakan 2 DPO kasus Vina yang dinyatakan fiktif usai penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka.
Ia sampai menilai kasus ini konyol gegara jumlah buronan yang berubah. Padahal sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam DPO, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 29. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron 3 orang,